Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, silakan salah satu memimpin doa dulu. Baik, saya presensi dulu ya. Devi Ismawati, Kurnia Septikasari, Raihan Mustafa, hadir semua ini. Kita hari ini akan belajar mengenai dasar desain grafis ya. Di sini tujuan pembelajaran pada hari ini tuh yang pertama ada peserta didik mampu memahami tentang pengertian desain grafis. Yang kedua, ada peserta didik mampu menyebutkan macam-macam aplikasi pengolah desain grafis. Yang ketiga, ada peserta didik mampu memahami kegunaan aplikasi pengolah grafis. Sebelumnya ini ada yang tahu gambar apa ini? Buah-buahan. Ada lagi? Mungkin gambar sampul buah-buahan atau gimana? Gak ada? Ya, kira-kira dari gambar ini tuh dibuat menggunakan apa? Kertas. Selain kertas ada lagi? Kanvas. Ya. Dari Canva bisa. Berarti kalau Canva itu aplikasi ya termasuknya ya. Ya, dari ini adalah salah satu contoh desain grafis. Dan desain grafis ini dibuat menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi pengolah grafis. Ya, aplikasinya salah satunya seperti yang disebutkan tadi ada Canva. Jadi sebenarnya desain grafis itu apa sih? Desain grafis ini adalah proses komunikasi yang menggunakan elemen visual seperti gambar, tulisan, bentuk, dan simbol untuk menyampaikan sebuah pesan. Dalam desain grafis, teks juga dianggap sebagai gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Tujuan utama dari desain grafis adalah untuk menarik perhatian pembacanya, setelah itu menyampaikan pesan dan menciptakan pengalaman visual yang memukau. Karena kan kalau di desain grafis itu ada bermacam-macam elemen ya, jadi ada bermacam-macam bentuk, bermacam-macam warnanya juga, sehingga menciptakan pengalaman visual yang memukau. Manfaat dari adanya desain grafis antara lain, pertama itu ada menyampaikan pesan dengan cara yang menarik. Yang kedua ada meningkatkan pengalaman pengguna dengan membuat antarmuka yang menarik dan mudah digunakan. Yang terakhir ada mempermudah penyampaian informasi. Dalam desain grafis itu diperlukan aplikasi pengolah grafis sesuai dengan kebutuhannya. Yang aplikasi pengolah desain grafis adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengedit gambar, ilustrasi, dan desain visual lainnya. Ada berbagai jenis aplikasi pengolah grafis seperti pengolah tata letak, vektor, gambar, video, dan pengolah desain 3 dimensi. Silakan masuk. Ya, ini kenapa terlambat ini? Ya, silakan duduk. Duduk di depan sini aja, nggak apa-apa. Ya, lain kali jangan diulangi lagi ya. Saya lanjut, aplikasi pengolah grafis yang pertama ada aplikasi pengolah tata letak. Aplikasi pengolah tata letak atau layout adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengatur dan menata elemen-elemen grafis, teks, dan gambar pada halaman cetak atau digital seperti buletin, buku, atau poster. Contohnya seperti Adobe InDesign, ada Quark Express, dan Microsoft Publisher. Setelah itu ada aplikasi pengolah vektor. Di sini ada yang tahu vektor itu apa enggak? Tahu. Nanti bisa dicari ya. Jadi aplikasi pengolah vektor adalah program komputer yang digunakan untuk membuat dan menyunting gambar vektor. Aplikasi pengolah vektor biasanya digunakan untuk membuat logo, kartu nama, dan stiker. Di sini perbedaan dari pengolah vektor dan nanti ada pengolah gambar, itu yang vektor lebih hasil yang diperoleh itu nanti gambarnya lebih halus daripada yang gambar. Karena di sini vektor itu adalah titik-titik piksel yang nantinya membentuk sebuah gambar.
Berikut beberapa aplikasi pengolah vektor yang bisa digunakan. Yang pertama ada CorelDRAW. Mungkin kalian sudah nggak asing ya sama CorelDRAW karena sekarang kan banyak menggunakan CorelDRAW. Yang kedua itu ada Vectornator, ini mungkin yang agak masih asing. Dan yang terakhir ada Inkscape. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Bisa dipahami? Ya, saya lanjut ya. Ada aplikasi pengolah gambar. Ini yang berbeda dengan vektor tadi. Aplikasi pengolah gambar atau perangkat lunak pengolah gambar adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menangkap, mengubah, dan memanipulasi gambar. Aplikasi pengolah gambar juga dikenal sebagai perangkat lunak desain grafis atau bahasa Inggrisnya. Ini ada yang bisa baca nggak? Bahasa Inggrisnya apa ini? Bahasa Inggris perangkat lunak desain grafis itu yang di dalam kurung. Bisa bacanya ini? Graphic Design Software. Ya, bagus. Perangkat lunak desain grafis itu bahasa Inggrisnya Graphic Design Software. Ya, contohnya seperti Adobe Photoshop, Ibis Paint ini yang dipakai di Android selain di PC ya. Di Android, di HP, di tab juga bisa. Setelah itu ada Adobe Illustrator juga. Ini ada aplikasi pengolah video. Di sini video juga termasuk salah satu desain grafis ya, karena menampilkan gambar-gambar dan teks-teks yang bisa kita lihat. Perangkat lunak aplikasi pengolah video adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit video. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna seperti pemotongan, penyuntingan, atau penambahan efek visual dan pengaturan audio. Jadi semisal dari anak-anak ini pada mau ngedit video. Sekarang kan lagi tren TikTok itu ya. Kan kita mengedit video dikasih lagu, lah itu bisa menggunakan aplikasi pengolah video. Ini contoh aplikasi pengolah videonya. Yang pertama ada Adobe Premiere. Ini biasanya dipakai sama orang-orang yang udah pro di bidang edit-edit. Yang kedua ada Power Director. Yang ketiga ada CapCut atau kita kenal dengan Capcut. Ya itu. Lalu yang terakhir ini ada aplikasi pengolah 3 dimensi. Ini mungkin masih banyak yang asing ya, karena 3 dimensi ini aplikasinya sendiri susah untuk dioperasikan. Nah, ini aplikasi pengolah 3 dimensi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan memanipulasi objek dalam ruang 3 dimensi. Ini aplikasinya biasanya digunakan sama arsitek-arsitek buat membuat desain rancangan bangunan yang mau dibuat. Kalau enggak, dipakai sama animator yang membuat kartun atau animasi yang 3 dimensi. Ini beberapa contoh aplikasi pengolah 3 dimensi adalah AutoCAD, yang kedua ada Blender, dan 3ds Max. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau gitu saya yang bertanya ya. Ini, kita kan sekarang sedang memakai Canva. Sering memakai Canva. Itu Canva termasuk ke aplikasi pengolah yang mana kira-kira? Desain. Desain yang tata letak atau 3 dimensi atau gambar, video? Gambar dan video. Ya, jadi sebenarnya Canva itu termasuk dari sudah mencakup semuanya. Karena di Canva itu kita bisa membuat 3 dimensi juga ya. Walaupun fiturnya terbatas, dengan bentuk-bentuknya juga paling cuma bentuk dasar saja. Terus kalau videonya kita juga bisa ngedit di situ juga ya. Video, gambar juga, tata letak juga kita bisa memilih layout mana yang mau kita gunakan di Canva juga. Jadi itu salah satu aplikasi yang bagus buat kita belajar karena di situ sudah mencakup semuanya dan mudah digunakan. Ya, paham? Sekarang bisa membentuk 2 kelompok. 2 kelompok saja. Mungkin dibagi sini sana sini ya, kanan dan kiri ya. Ya, masing-masing kelompok silakan mengerjakan 3 soal ini. Nanti ditulis, setelah itu dipresentasikan. Ditulis di buku aja, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Saya beri waktu 10 menit cukup? Cukup ya. Baik, saya beri waktu 10 menit.
Silahkan dikerjakan. Kalau sekiranya kesusahan boleh lihat HP ya. Di HP gak apa-apa. Ini ada yang kesusahan dengan soalnya, butuh bantuan? Belum? Ya. Bisa didiskusikan sama temannya ya. Jangan diem-dieman saja. Karena di sini keaktifan juga dinilai. Yang nomor 2 ini, sebutkan 3 aplikasi pengolah desain grafis dan masing-masing fungsinya. Ini nggak usah di satu, misal tadi kan ada banyak aplikasi pengolah ya. Itu kalian cukup menyebutkan masing-masing dari aplikasi keseluruhannya itu ada 3 saja. Jadi semisal jangan tata letak 3, terus ada apalagi tadi gambar 3, tidak usah disebutkan semua, cukup kalian ngambil 3 aja, itu pengolah apa, tuh pengolah aplikasi pengolah apa gitu aja, dan fungsinya itu buat apa, seperti itu. Bisa dipahami? Baik. Sudah dapat jawabannya? Ya, kelompok mana dulu nih yang mau maju? Kelompok 1 dulu, silakan. Perkenalan namanya saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Khairunisa. Saya Soleha. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Ciara. Yang soal pertama adalah jelaskan pengertian dari desain grafis dan sebutkan contohnya, yaitu
Desain grafis adalah seni atau praktik menggabungkan teks, gambar, dan elemen visual untuk menyampaikan pesan. Contohnya, poster, logo, infografis, dan desain media sosial. Nomor 2, 3 aplikasi pengolahan desain grafis dan fungsinya. Yang pertama ada Adobe Photoshop untuk mengedit foto dan membuat desain berbasis raster. Yang kedua ada Adobe Illustrator untuk membuat ilustrasi dan desain berbasis vektor seperti logo. Yang ketiga ada CorelDRAW untuk membuat desain grafis vektor dan tata letak cetak. Nomor 3, berikut adalah manfaat desain grafis beserta penjelasannya. Yang pertama, 1. Meningkatkan daya tarik visual. Yang kedua, memperkuat identitas merek. Yang ketiga, komunikasi efektif. Yang keempat, meningkatkan nilai estetika. Yang kelima, mendukung promosi dan pemasaran. Bentar Mbak, ini ada yang telat lagi nih. Kok telat kenapa Mas? Hujan. Jaketnya bisa dilepas dulu ya, karena teman-teman yang lain juga tidak menggunakan jaket. Dari kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan duduk, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 2, yang baru datang, silakan langsung ngerjakan ini, nanti dipresentasikan di depan ya. Izin perkenalkan, saya Devi Ismawati dari kelompok 2. Sama saya Kurnia Satika Sari dari kelompok 2. Saya Raihan Mustafa dari kelompok 2. Saya izin menjawab pertanyaan Ibu yang nomor 1. Jelaskan pengertian dari desain grafis dan sebutkan contohnya. Desain grafis itu adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, simbol, atau gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bisa juga diartikan desain grafis itu sebagai salah satu bentuk seni lukis yang bertujuan untuk menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti foto, ilustrasi, tulisan, dan garis. Adapun contoh-contohnya itu seperti logo, poster, iklan digital, desain web, terus ilustrasi yang tadi sudah disebutkan sama saya. Terus ada tipografi, ada desain buku, dan juga ada brosur. Terima kasih. Untuk jawaban soal nomor 2 dan nomor 3 akan dijawab sama Mbak Kurnia dan Mas Rehan. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2 yang diberikan oleh Ibu Ciara. Sebutkan 3 aplikasi pengolahan desain grafis dan masing-masing fungsinya. Yang pertama ada Adobe Photoshop. Fungsinya digunakan untuk pengeditan foto dan gambar raster, memungkinkan pengguna untuk mengedit, memanipulasi gambar, dan melakukan retouching foto. Photoshop juga populer untuk desain grafis berbasis pixel seperti pembuatan ilustrasi dan manipulasi gambar. Yang kedua ada Adobe Illustrator. Fungsinya digunakan untuk membuat desain grafis berbasis vektor. Illustrator sangat cocok untuk pembuatan logo, ilustrasi vektor, icon, dan desain yang membutuhkan ketajaman gambar di berbagai ukuran tanpa kehilangan kualitas. Yang ketiga ada CorelDRAW. Fungsinya sebagai desain berbasis vektor yang sering digunakan untuk pembuatan desain grafis, ilustrasi, dan layout. CorelDRAW juga sering digunakan dalam percetakan, desain produk, dan branding karena kemampuannya dalam menghasilkan gambar vektor dengan detail tinggi. Nomor 3 akan dijawab Mbak Nia. Saya akan menjawab nomor 3 yang diberikan soal oleh Bu Ciara. Sebutkan dan jelaskan manfaat dari desain grafis. Yang pertama, membangun identitas merek. Desain grafis membantu menciptakan logo, materi promosi yang konsisten, dan memperkuat citra perusahaan. Yang kedua, mempercepat proses kerja. Dengan adanya desain grafis internal, berusaha dapat lebih cepat memenuhi kebutuhan desain tanpa harus mencapai pihak luar. Yang ketiga, strategi pemasaran
Optimalkan desain yang menarik, meningkatkan daya tarik visual, membantu strategi dan pemasaran lebih efektif. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih dari kelompok seperti itu Ibu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok terakhir maju. Nih. Perkenalkan namanya ya. Ya, perkenalkan nama saya Sarul Hidayatullah. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjawab soal nomor 1. Jelaskan pengertian dari desain grafis dan sebutkan contohnya. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggabungkan elemen-elemen seperti gambar, teks, warna, dan bentuk untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens. Contoh desain grafis antara lain logo, terus poster sama website. Tuh Bu. Sebutkan 3 aplikasi pengolah desain grafis dan masing-masing fungsinya. Berikut adalah 3 aplikasi pengolah desain grafis beserta fungsinya. 1. Adobe Photoshop. Fungsi digunakan untuk mengolah gambar raster, pixel based seperti editing foto, retouching, manipulasi gambar, dan pembuatan desain grafis berbasis gambar. Photoshop juga sering digunakan untuk membuat ilustrasi dan desain digital. 2. Adobe Illustrator. Fungsi aplikasi ini digunakan untuk membuat desain berbasis vektor, garis, dan bentuk matematis seperti logo, icon, ilustrasi, dan tipografi. Illustrator cocok untuk desain yang membutuhkan skalabilitas tanpa kehilangan kualitas seperti desain logo atau ilustrasi grafis. 3. CorelDRAW. Fungsi seperti Illustrator, CorelDRAW digunakan untuk desain vektor, namun dengan antarmuka yang lebih sederhana dan fitur yang bervariasi, mulai dari pembuatan logo, brosur, hingga desain kemasan. Aplikasi ini juga sering digunakan di industri percetakan dan desain grafis profesional. Ya, sebutkan dan jelaskan manfaat dari desain grafis. Desain grafis memiliki banyak manfaat, baik untuk individu, perusahaan, maupun masyarakat. Secara keseluruhan, berikut adalah beberapa manfaat utama dari desain grafis. Yang pertama, meningkatkan komunikasi visual. Desain grafis membantu menyampaikan pesan secara jelas dan efektif dan menggunakan elemen visual. Nomor 2, membangun identitas merek dalam kurung brand identity. Desain grafis sangat penting dalam menciptakan dan memperkuat identitas merek. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik visual. Desain grafis membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik secara visual. Nomor 4, meningkatkan profesionalisme. Desain grafis yang baik dapat menciptakan kesan profesional dan kredibel. Mungkin cukup seperti itu, Ibu. Baik, silakan duduk lagi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawaban dari kalian kurang lebih udah tepat semua ya. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, ini kesan saya untuk kelas ini bagus sih. Aktivitasnya tuh jalan terus. Terus ini juga kerjasamanya itu bagus. Untuk diskusinya juga berjalan dengan baik. Tetapi alangkah lebih baiknya jika besok yang telat-telat tadi dimohon untuk tidak mengulangi kembali ya. Dan pesan saya harapannya bagi yang belum paham dengan materi pada hari ini bisa dipelajari lagi di rumah nanti atau bisa membuat kelompok belajar agar bisa bertanya kepada teman untuk pemahaman yang lebih baik.
Sekian, silakan salah satu memimpin doa. Amin. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.